Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proyek wiring rangkaian Star Delta. Judulnya proyek wiring rangkaian Star Delta. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan dalam proyek ini antara lain yang pertama PLC Omron jenis compact ya, jenis compact dengan tipe CP1E E20 DRA. Artinya ada 12 input, ada 8 output relay. Jadi 20 ini menunjukkan 12 input dan 8 output relay. Jadi jenis PLC ini menggunakan outputnya relay. Kita macam-macam ya, relay itu ada yang pakai transistor, ada yang pakai riak dan lain sebagainya. Kita di sini menggunakan outputnya pakai relay. Kemudian ini circuit breaker atau circuit breaker ini pengaman ya, pengaman beban lebih, short 3 fase atau short gulungan beban, artinya beban itu sendiri. Kemudian ada MCB 4 ampere yang 1 fase, motor listrik induksi 3 fase 0,37 kW 380 volt AC. Kemudian ada pas button NO untuk greennya, ini untuk startnya. Kemudian ada pas button NC, ini kita warnanya di warna merah. Kemudian kita menggunakan kabelnya yaitu ya 0,75 ya NJA 0,75 mili, serabut tunggal. Kemudian kabel sekun 0,75 sampai 1,5 mili meter. Tipenya tipe Y ya, macam-macam, kita ada tipe O, tipe Y dan lain sebagainya. Kemudian tang kombinasi, tang sekun, obeng plus dan obeng min. Kemudian ada kontaktor LCID 25 ampere, ini brandnya dari Schneider. Kemudian power supply 220 volt AC, triggering 24 volt DC. Itu kebutuhan alat-alat yang untuk project wiring rangkaian Star Delta. Kita langsung saja bahas ke selanjutnya. Oke, kita sekarang untuk tahap wiring ya, untuk tahap wiring di PLC-nya. Yang pertama kita tampilkan ini adanya yang namanya power supply ya. Jadi power supply ini untuk kebutuhan 24 volt DC untuk si PLC-nya tersebut. Untuk kebutuhan negatif sama plusnya ya. Kemudian kita lanjut, ini adalah tampak ya, penampakan PLC-nya. Kita menggunakan di sini menggunakan Omron Sysmax CP1E ya. CP1E dengan tipenya E20 DRA. Ini ada input ya, ini input, kemudian ini output. Jadi daerah ini adalah input ya, input. Kemudian ini adalah daerah output. Output biasanya di sini ada tulisan 100 CH. Berarti itu pengalamannya di 100 00 sekian, 01, 02 sampai seterusnya. Dan di sini kita terlihat ya ada L1, kemudian L2 atau netral, kemudian ada common ya. Ini adalah inputannya 00 sampai 11. Jadi berarti inputnya ada 12. Kemudian outputnya ada
8. Oke, kita langsung. Kemudian ini namanya circuit breaker ya. Ini untuk pengaman hubung singkat antar pas 380 volt atau ketika terjadi ada beban lebih di motornya. Kita lambangnya di sini Q1 aja. Kemudian ini MCB satu pas ya, MCB satu pas untuk kebutuhan nanti power supply untuk si PLC-nya, karena di sini kita menggunakan PLC dari inputannya 220 volt AC. Jadi macam-macam PLC juga, ada yang 220, ada yang 24 volt dan sebagainya. Di sini kita menggunakan PLC yang inputannya 220 volt AC. Kemudian ini pas button ya, di sini ada warna merah sama hijau. Di sini ada dua terminal ya, ada dua terminal, satu dua. Ini juga sama, satu dua. Berarti ini untuk startnya, kemudian ini untuk stopnya. Kita di sini tulis aja PB1 untuk yang warna hijau ya. Kemudian yang warna merah kita tulis PB2. Dan lanjut. Kemudian ini kontaktor ya, kontaktor yang dari produksi atau brandnya Schneider. Ini kita kasih identitas KU, artinya kontaktor utama. Kontaktor utama ya. Nah, kemudian kita lanjut, ada kontaktor Y atau bintang, berarti ini kontaktor buat setarnya. Kemudian yang ini adalah kontaktor delta, kontaktor delta. Jadi kita menggunakan 3 buah kontaktor ya untuk wiring star delta ya, star delta. Di sini kita menggunakan kontaktor semua 220 volt AC ya, 220 volt AC. Lanjut. Kemudian ini adalah terminal ya, terminal motor. Jadi ada terminal motor ya, terminal motor ini. Jadi ini sebagai terminal di motor. Ini motor 3 pas. Kemudian setelah ini kita cukup semua peralatannya, dari circuit breaker, mini circuit, pas button, kemudian 3 kontaktor, power supply, PLC, CP1 yang sudah komplit. Kita tinggal tahapan selanjutnya ke tahap wiringnya. Yang pertama ini kita nampak wiring ya, wiring. Ini wiring kabel yang kita anggap, kita kalau tulisannya kita R ya, kita R. Oke, kemudian yang keduanya di sini kita pakai kabel S ya, pakai kabel S. Kemudian yang ketiga kita kasih marking T, jadi RST adalah kabel 3 pas 3 kali 380 volt. Kemudian yang keempat netral ya, ini kabel netral 220 volt AC. Kemudian yang kelima adalah plusnya ya, plusnya 24 volt DC. Kemudian yang terakhir ini negatifnya atau minnya 24 volt DC. Oke, lanjut. Sekarang tahap wiring, artinya perakitan ya, merakit dari kabel sampai ke power supply. Kita lihat seperti ini. Jadi kita rakit dulu ya. Kita ambil di salah satu pas, yaitu di T-nya masuk ke line ya, ke line power supply. Kemudian yang keduanya tersambung ke netral ya, ke netral. Lihat, artinya ke netral power supply. Jadi ini ada tulisan N, berarti ini
netralnya 220 volt ya. Kemudian lanjut untuk positifnya. Nah, ya ini positifnya. Jadi positifnya ini berarti sumbernya dari power supply ini. Kemudian lanjut kita ini untuk negatifnya. Jadi negatifnya ini berarti dari power supply. Oke, lanjut ke wiring berikutnya. Ini kita sambungkan ke R ya, ke R. Sambungkan ke R. Sebentar. Oke, lanjut ini sambungan ke R ke MCB input ya. Kemudian kita lanjut artinya penyambungan dari outputnya MCB ya, outputnya MCB untuk kebutuhan, artinya untuk kebutuhan input input ya, input L1 di sini line 1. Berarti itu untuk kebutuhan input PLC 220 volt AC. Dan ini netralnya ya, ini ada tulisan netral. Berarti ini terhubung ke kabel netral. Kemudian kita di sini ada tulisan ya grounding, ini wajib ya, pemasangan grounding ini wajib karena untuk menghindari tegangan sentuh ya. Jadi ketika ada kebocoran kita tidak akan kesetrum ya, karena sudah dinetralisir, artinya dibuang ke bumi. Nah, seperti ini kita lihat. Jadi groundingnya itu tersambung ke power supply ini ya, kemudian tersambung ke terminalnya ini, terminalnya si motor ya, terminalnya motor. Jadi ini seperti ini ya, artinya ini berarti terhubung grounding pembumian. Jadi PLC kita aman, kemudian power supply juga aman, dan motornya juga aman ketika ada hubung singkat ke body, kebocoran kabel ke body, tidak akan ada istilah nyetrum jika di groundingkan. Kemudian langsung ke tahap berikutnya ya, ini karena inputan common-nya si PLC kita kasih positif rencananya ya, maka inputannya negatif, negatif. Lihat negatif seperti ini. Kita di jumper ya, di jumper karena ini ada dua pas button. Jadi yang terminal 1 jumper ke terminal yang satu yang di PB satunya. Ini sumbernya negatif. Oke, lanjut. Nah, ini kan kita common-nya positif. Nah, lihat common-nya positif. Berarti inputannya dari pas button, dari sensor dan lain sebagainya, maka harus negatif. Oke, kita langsung inputannya sesuai dengan di wiringnya, yaitu ke addressnya di 00. Jadi 00 itu untuk PB1, artinya untuk setar warna hijau ya, warna hijau. Berarti ini untuk setar yang alamat 00. Kemudian lanjut. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk off-nya ya, pas button off-nya dengan warna merah. Berarti ini di 01. 01 ya, 0.01. Nah, ini seperti ini artinya inputannya dari pas button sudah selesai. Jadi sekali lagi kamarnya kita positif, inputannya dari saklar atau pas button negatif. Kemudian kita beralih ke output. Karena ini kita menggunakan kontaktor 220, maka kamarnya berarti AC ya, AC 220 volt. Jadi ya, nah ini lihat kaman yang pertama kita kasih di T-nya ya, di power T-nya, di T-nya, tegangan T-nya.
kita common-nya berarti yang ini satu, kemudian yang ini sama yang ini. Jadi common ini berarti sama 00 hubungannya. Seperti switch ya, saklar ini relay. Common-nya 01 dari sini. Sedangkan common-nya 02 dari sini common-nya sama 03 ini ya. Kalau 04 berarti komnya ini 4, 5, 6, 7. Oke, kita lanjut. Ini udah tersambung ya di 220 volt AC. Kemudian kita sesuai dengan di gambar bahwa 00 itu berarti masuk ke kontaktor K, KU ya, artinya di kontaktor utama. Nah, ini untuk 00. Kemudian yang 01 lihat ya, ini 01 masuk ke kontaktor setar. Nah, ini kan kalau kita diperbesar ini ada A1 ya, ini ada A2, ini juga sama A1 A2. A1 A2 berarti ini menunjukkan koil ya. Ini koil A1 itu lambang koil kayak tahanan R. Nah, kayak trafo lah. Jadi koil A1 itu inputannya ya, inputannya. Jadi karena ini berhubung 220 maka ini AC inputannya, sedangkan yang A2-nya kita dikasih kabel atau kasih powernya yaitu buat netral. Ya, kita lanjut. Kemudian yang 02 ya, artinya 100.02, ini 100.01 ya kan, tadi ini 100.00. Kita langsung ke 102. Nah, ini dikoneksi ya, dikasih ke baut terminal. Kita lihat ini larinya ke kontaktor delta. Nah, ini tahap inputan untuk koil kontaktornya sudah selesai nih untuk di A1. Ini A1 ya, tinggal nanti di A2-nya buat netral ini di jumper ya, di jumper nanti lihat lanjut. Oke, seperti ini kan. Ini dari netral, lihat, ini dari netral tuh, ya kan? Ini dari netral masuk kontaktor, kita jumper masuk ke kontaktor delta, kemudian sama kontaktor di setarnya. Jadi ini sudah selesai untuk tahap kontrol ya, artinya untuk controlling kabel kontrol. Jadi sudah selesai. Tinggal kita ke wiring kabel utamanya, kabel power ya, kabel power 3 kali 380 volt AC. Kita lihat lanjut, ini sudah selesai untuk tahap kontrolnya. Lanjut. Jadi ini kalau dihidupkan PLC ini udah bunyi nih. Kita setar di sini pas button, nanti hidup. Yang duluan itu yang pertama jalan kontaktor utama sama kontaktor setar dua ini. Jadi ini belum, sebelum waktu tercapai, artinya timing tercapai. Setelah waktu tercapai, yang ini mati, yang jalan ini terus sampai tidak ada di stop dari pas button yang merah ini. Oke, lanjut. Sekarang kita wiring ke 3 pasnya ya, masuk di S-nya, kemudian di T-nya ini sudah masuk 3 pas, masuk ke circuit breaker. Jadi sekali lagi ini sebagai pengaman ketika ada hubung singkat di beban sama di ya di beban, atau ada beban berat di motor juga, ini bisa overload dengan menandakan bahwa ini masih off ya. Kalau hitam ini berarti off. Kalau kita tekan maka nanti merah yang seperti nampak kayak hitam, seperti itu setar. Lanjut. Kemudian di bawahnya ya, artinya di bawahnya circuit breaker masuk ke kontaktor ini ya, 1 2 3. Dan ini untuk rangkaian setarnya kita bikin seperti ini ya. Jadi ini dirakit seperti ini untuk rangkaian setarnya, kontaktor setar. Kemudian ini untuk inputan ya, untuk inputan ke delta, untuk inputan kontaktor 3 pas
ke delta. Ini sudah tersambung, kemudian tinggal bagian bawahnya, outputnya, output kontaktor, kita R-nya, kemudian S-nya, dan terakhir di T-nya. Oke, ini masuk sudah di terminal motor di sini ada UPW ya, kemudian di bawahnya U1, P1, W1. Nah, kemudian ini secara terpisah nanti di motor nampak seperti ini, tidak ada hubungan antara UPW sama U1, X1, W1 ya, ini terpisah seperti ini. Masuk ke kontaktor delta, kemudian yang S-nya juga masuk, T-nya masuk juga, oke. Kemudian yang untuk kontaktor setarnya, oke. Nah, ini sudah selesai ya, artinya 3 pas kita sudah selesai, wiring di sini sudah selesai. Berarti motor ini sudah bisa difungsikan, artinya sudah berjalan dengan baik. Wiring seperti ini, jadi kalau ditekan pas button maka nanti ini akan nyala kayak tadi saya bilang. Yang pertama jalan konektor utama sama setara. Setelah waktu menentukan maka pindah, kontaktor yang jalan itu kontaktor delta, yang ini mati. Jadi yang jalan kontaktor utama sama kontaktor delta. Kemudian setelah kita selesai tahap wiring ya, perakitan di PLC-nya, kita berarti tahap keduanya itu menggunakan artinya ladder programnya, membuat ladder programnya yaitu untuk start delta. Nah, seperti biasa kita kalau sudah terinstall ya CE programmernya seperti ini, kita klik 2 kali. Oke, kita sudah terlihat ya, udah ada jendela seperti ini. Berarti ini sudah terbuka. Kita langsung ke file, kita new ya, new. Lihat, loading dulu sebentar. Nah, sudah terlihat nampak seperti ini, kita tinggal milih PLC-nya. Karena kita kebetulan pakai PLC CP1E, maka kita pilih di sini banyak ya, banyak tertera, ada CP1H, CP1L, CPM1, CPM2, CPM1 dan lain sebagainya. Kita pilih pakai CP1E, kemudian kita klik setting ini ya. Karena kita menggunakan di E20, nah E20 kan ini tipenya, berarti ada E20 itu inputnya ada 12, kemudian 8-nya outputnya ada 8 relay ya. Oke, setelah ini kita off. Oke. Kemudian setelah nampak seperti ini berarti nampak sudah siap membuat program ya, membuat program. Nah, kita langsung saja kita masuk ke icon ini ya. Icon berarti ini new contact ya, NO. Kita tarik, drag di sini, tarik. Kemudian kita kasih alamat ya, yang tadi itu sesuai dengan yang di wiringnya. Berarti 0.00. Kita di sini Kak, oke. Kemudian kasih keterangan komennya. Misalkan kayak tadi PB 1 strip miring star. Nah, seperti ini, klik off. Kemudian langsung ke icon ya, iconnya ini headset, masuk tarik, sama seperti tadi alamatnya sesuai dengan yang tadi, berarti 0.01. Kemudian klik off, kemudian kasih komen, kita PB 2 strip miring stop. Oke,
klik. Nah, terlihat ya, berarti nampak seperti ini, ada VB1 start, VB2 nya stop. Kemudian kita langsung ke output ya, output. Ini kita kasih karena tadi di 100 CH-nya, berarti mulainya di 100 sorry, titik 00 karena ada 00 kan tadi untuk kontaktor utama. Oke. Kemudian kita kasih keterangan kontaktor utama. Nah, klik oke. Nah, udah terlihat ya, berarti ini output sudah terhubung. Kemudian kita kasih penguncinya ini biar kalau pas buttonnya si start lepas ini masih jalan, kecuali stop kita ditekan baru mati. Nah, kasih pengunci ya, ini ornya nih, ornya. Nah, ini kontak or kan, kita sesuai yang tadi yang di alamatnya ini output berarti 100.00, berarti nanti bakal muncul kontaktor utama, lihat. Nah, otomatis kan akan muncul kontaktor utama, klik oke. Nah, ini sudah yang namanya seperti ini adalah rang ya, berarti satu baris nih, satu baris sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke output 100. Ayo balik 100.00. Ini adalah kontak di outputnya PLC. Klik OK. Kemudian nah itu udah terlihat kontaktor utama. Oke, kemudian kita karena ini program harus ada safety-nya, maka ada pengunci kontak 100.02. Pengunci berarti ini NC 100.02 itu untuk kontaktor delta, untuk kontaktor delta ya. Ini kita kasih keterangan kontaktor delta. Oke. Kemudian setelah itu di NC juga, karena ini start delta maka menggunakan timing. Kita tulis saja biar terlihat lebih detail ya, lebih detail, atau nggak apa-apa kita langsung saja di T, karena ini kontak berarti huruf besar T 00. Oke, kita kasih keterangan tim 1, tim 1. Oke. Kemudian masuk ke output, sekarang ke output yaitu di 100.01. Kita di sini kasih komennya kontaktor star bintang ya, star kontaktor atau kontaktor bintang. Oke. Kemudian setelah ini kita masuk ke untuk timing masuk kita seperti ini nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita ada icon di sini ya untuk new PLC interaction instruksi. Ini kita bawa ke sini. Kita cek detail ya, detail. Kemudian di sini kita tulis ya, tulis tim, maka nanti dia akan muncul tim. Kemudian di sini kita tulisnya, karena tadi alamatnya sudah ada tim 0, maka kita tulis huruf besar T 00. Di sininya kita, karena untuk menentukan waktunya, delaynya, maka kita tekan shift dulu ya di laptop, shift kasih pagar, kemudian misalkan di 100 second. Nah, ini berarti ini sudah selesai. Kita klik OK.
Nah, itu begini terlihat ya, terlihat. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Berikutnya berarti ini sudah dua rang nih, dua rang ya, dua baris, dua baris. Selesai. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Berarti ini timer ya, berarti kita masuk kontak timer. Nah, kontak timer berarti tulis saja di sini T 00, pasti di sini akan menunjukkan tim 1. Kemudian di sini kita pakai NC ya, NC 100.01, berarti ini untuk motor kontaktor setar ya. Ini safety, sebagai kontak safety. Klik OK. Kemudian kita ambil yang kontak NO juga, kontak NO dari 100.00 ya, dari 100.00 nih. Jadi ini tuh macam-macam ya kontaknya kalau di PLC itu. Jadi outputnya ini bisa dijadikan kontaknya untuk sebagai safety atau inputan atau perintahan ataupun running. Nah, kita klik 100.00. Oke, pasti dia kontaktor. Sorry ya, sorry, ini kontaktor utama ya tadi ya, sorry. Nah, oke. Kemudian langsung di output berarti ini untuk delta ya 100 sesuai dengan yang di wiringnya titik 02. Berarti ini kontaktor delta ini sudah ada ya, karena tadi sebelumnya kita sudah bikin. Klik OK. Kemudian kita kasih pengunci ya, OR ya, tadi ini OR. Nah, ini pengunci berarti untuk pengunci ini 100.02. Klik OK. Ini kontaktor delta. Nah, ini selesai. Artinya ladder program ini selesai. Cuman untuk lanjutannya sebelum kita diinstal, di upload ke program PLC-nya atau ditransfer ke PLC-nya, kita wajib melakukan simulasi seperti ini nih, yang ada icon ininya, gambar ini nih. Kita simulasi di compiling. Jadi program tersebut oke atau tidaknya, error atau tidaknya. Jadi kita compile dulu, simulasikan. Lihat, kita loading. Nah, ini transfer ya, sedang simulator, cek simulator. Bentar. Oke. Nah, ini program download to PLC. Jika seperti ini compiling ya. Penyu PLC 1 kosong error, warning error, berarti menunjukkan bahwa ladder program ini tidak ada masalah, siap transfer ke PLC, sudah oke. Kita simulasikan ya, simulasikan seperti ini. Kita klik, kemudian di keyboardnya atau keypadnya si laptop tekan Ctrl CTRL ya, bersamaan dengan J. Nah, lihat, nah, udah nampak ya, udah nampak. Nah, ini typing tuh, lihat typing, dia menentukan nih bahwa ini yang jalan pertama itu kontaktor utama sama start. Nah, setelah menentukan waktunya, maka dia akan pindah ke kontaktor delta. Kita matikan dulu sebentar, stop dulu biar paham ya. Ini sebagai stopnya nih, PB2 nya kita stop. Nah, lihat, perhatikan waktu timing ini ya. Jadi yang pertama jalan itu pasti kontaktor utama sama kontaktor setar. Yang delta dia belum on ya, karena nunggu waktu ini tercapai. Lihat, ini masih 100 kan, lihat, kita saya coba lagi simulasi. Nah, lihat ya, jadi yang pertama kontaktor utama sama kontaktor setar tuh, yang delta masih mati kan dengan putih. Nah, lihat tuh waktu. Oke, klik. Nah, ini yang jalan kontaktor utama sama kontaktor delta. Kita kembalikan lagi kalau misalkan mau ke off simulasi, ini tinggal klik ini ya. Nah, itu saja dari saya terkait project Star Delta.
baik secara wiring di PLC-nya ataupun secara leader diagramnya. Mudah-mudahan proyek ini dapat membantu kepada teman-teman yang masih belajar. Saya juga sama, kita masing-masing belajar ya, semangat terus. Semoga dengan materi proyek ini dapat bermanfaat bagi untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.